Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang Mulia Pengarsyaba Anom mengetahui hati dan perasaan yang menyelimuti Yang Mulia Syekh Najib. Lalu Yang Mulia Pengarsyaba Anom meminta kepada para pembantunya agar dirinya dibawa keluar dari madrasah sehingga bisa mengiringi para tamu yang mau pulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pondok Pesantren Suryalaya adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada tahun 1905 di Tasikmalaya, Jawa Barat oleh seorang waliullah yang bernama Yang Mulia Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang dikenal dengan nama Pengarsyaba Anom, dan juga atas izin gurunya yaitu Yang Mulia Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Setelah pengarsyaba sepuh wafat secara jasad pada tahun 1956, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Yang Mulia Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu atau Pengarsyaba Anom. Di bawah kepemimpinan beliau, pondok pesantren ini semakin berkembang pesat dan dikenal luas hingga ke mancanegara. Selain sebagai pusat thariqah, Pondok Pesantren Suryalaya juga memiliki berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, seperti Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah atau IAILM, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Dan salah satu program unggulan yang sangat dikenal di dunia adalah Inabah, sebuah metode rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja. Metode ini telah terbukti berhasil dan mendapatkan penghargaan baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Pesantren Suryalaya ini adalah pusat ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dibawa bimbingan Mursyid Kamil Mukamil Yang Mulia Pengarsyaba Anom, dan beliau adalah mursyid terakhir dari TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Jadi sepeninggalnya Yang Mulia Pengarsyaba Anom secara jasad, kemursidan Yang Mulia Pengarsyaba Anom tidak ada lagi mursyid penerusnya, yang ada hanya wakilnya saja yang disebut dengan wakil talqin, karena beliau tidak pernah menunjuk atau mengangkat siapapun untuk menjadi mursyid penerusnya. Kalaupun sekarang ini ada orang yang mengaku-ngaku dirinya menjadi mursyid penerus Yang Mulia Pengarsyaba Anom, itu semua di luar tanggung jawabnya Yang Mulia Pengarsyaba Anom dan Suryalaya, dan pastinya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Mulia Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi radhiyallahu, beliau berkata, setiap murid yang di hatinya ada sedikit kecondongan kepada dunia, maka thariqahnya akan terputus walaupun syekh mursyidnya seorang wali yang besar. Karena itu ia harus menghilangkan segala kecintaannya kepada dunia dari hatinya. Dengan mengaku mursyid penerus Yang Mulia Pengarsyaba Anom tanpa izin dan restu, itu salah satu contoh murid yang cinta dunia. Dia rela menghalalkan segala cara demi jabatan kemursidan, sekalipun harus mengkhianati gurunya dan membohongi para pengikutnya dan dirinya. Pondok Pesantren Suryalaya memiliki segudang karomah yang sangat luar biasa, karena di pesantren ini ada sosok dua waliullah dan mursyid kamil mukamil, yaitu Yang Mulia Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dan Yang Mulia Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu, dan juga di pesantren ini tidak pernah berhenti dari suara orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang datang ke Pondok Pesantren Suryalaya, terutama ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya, insya Allah semuanya akan merasakan hal yang sama dengan apa yang saya alami dan yang saya rasakan. Bagi saya pribadi yang sudah beberapa kali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, berhadapan dan bersalaman langsung dengan tangan lembutnya Yang Mulia Pengarsyaba Anom,
Setiap saya datang ke Suryalaya, sungguh sangat terasa sekali aura karomah lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya, ditambah dengan lokasinya yang sejuk, indah dan bersih. Selama berada di Suryalaya, hati ini merasa sangat tenang, damai, bahkan air mata kebahagiaan selalu menetes dari kedua mataku. Dan hal yang paling mengharukan bagi saya, kalau sudah waktunya ikhwan akhwat sowan atau bersilaturahmi dan bersalaman langsung dengan tangannya yang mulia Pengarsyabah Anom dan sekaligus melihat wajahnya beliau, pasti semuanya ada rasa terharu, sedih, bahagia, bangga, bahkan rasa malu pun ada, disertai dengan hati yang bergetar. Dan juga air mata tak terasa keluar, bahkan ada juga yang menangis dengan suara kencang bila sudah berhadapan dengan sosok manusia mulia dan berhati suci itu. Bahkan dengan mendengar suaranya saja, bagi ikhwan akhwat yang sangat mencintai beliau bisa menangis. Dan saya pribadi sering merasakan dan juga sering menyaksikan langsung apa yang terjadi. Contoh waktu beliau mau berdoa di hadapan ikhwan akhwat yang waktu itu kedatangan Gubernur Jabar. Baru saja beliau mengucapkan Allah dengan suara yang lembut dan pelan sekali. Semua ikhwan akhwat, mulai yang ada di lingkungan makam, di atas masjid, di dalam masjid, di luar masjid, dan di depan madrasah, langsung semuanya berteriak dan menangis histeris sambil menyebut nama Allahu Akbar, Abah, Abah, Abah. Itulah aura keagungan dan kemuliaan dari kekasih Allah yang satu ini. Ucapan yang keluar dari lisannya yang mulia Pengarsyabah Anom, walaupun hanya satu kata, bisa menembus dan menggetarkan kolbu para muridnya. Dan juga ketika saya mau pulang dari Suryalaya, rasanya sangat berat sekali untuk meninggalkan Suryalaya. Rasanya cinta dan kangen kepada yang mulia Pengarsyabah Anom tidak ada habisnya, dan ingin selalu bertemu dan tinggal di Suryalaya. Dan hal seperti ini banyak dialami oleh ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Bahkan bagi ikhwan akhwat yang punya duit, tidak sedikit dari saudara kita yang membeli dan membangun rumah di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Sikap seperti ini membuktikan bahwa mereka ini sangat mencintai dan menyayangi sampai mereka tidak mau jauh dengan yang mulia Pengarsyabah Anom. Ada satu hadis yang menyebutkan seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur, sehingga derajatnya mencapai hadis mutawatir. Maksud utama hadis ini adalah kebersamaan seseorang dengan orang yang dicintainya sampai pada hari kiamat, bukan hanya dalam kehidupan dunia saja. Jadi kalau kita mencintai yang mulia Pengarsyabah Anom, insya Allah nanti di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama beliau dan para kekasih Allah lainnya. Yang mulia Imam Syafi'i radhiyallahu, beliau juga mengatakan, aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk golongan mereka. Aku berharap melalui kecintaan itu aku akan mendapatkan syafaat mereka kelak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mencintai kepada orang-orang soleh, para nabi, para sahabat nabi, para mursyid, para waliullah dapat membawa keberuntungan spiritual dan moral di dunia dan di akhirat. Mencintai orang-orang soleh membuka peluang untuk mendapatkan syafaat dari mereka di hari kiamat dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang dialami oleh saya dan juga ikhwan akhwat yang lain dialami juga oleh seorang waliullah dan seorang mursyid thariqah dari Amerika yang bernama Yang Mulia Syekh Najim Al-Ahkani radhiyallahu. Waktu Yang Mulia Syekh Najim Al-Ahkani berkunjung ke Pondok Pesantren Suryalaya dan bersilaturahmi kepada Yang Mulia Pengarsyabah Anom, mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ketika beliau hendak mau pulang dan pamitan kepada Yang Mulia Pengarsyabah Anom, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia Pengarsyabah
yang posisinya lagi duduk di dalam madrasah. Yang Mulia Syekh Najim beserta rombongan langsung keluar meninggalkan madrasahnya Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Setelah beliau berada di luar madrasah, semua orang sudah pada masuk mobil, tapi Yang Mulia Syekh Najim masih belum menaiki mobilnya. Beliau seolah-olah tidak berdaya untuk naik ke kendaraannya. Beliau malah balik lagi dan masuk ke madrasahnya Yang Mulia Pengarsyabah Anom dan pamitan lagi sambil mengucapkan selamat jalan lagi buat kali keduanya kepada Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Beliau melakukan hal seperti itu sampai 3 kali. Beliau masuk madrasah dan pamit mau pulang lalu keluar. Setelah itu beliau masuk lagi ke madrasah dan pamit mau pulang lalu keluar. Dan setelah itu beliau masuk lagi ke madrasah dan pamitan lagi mau pulang lalu keluar dari madrasah. Begitulah sikapnya Yang Mulia Syekh Najim, seakan-akan beliau berat untuk meninggalkan Yang Mulia Pengarsyabah Anom dan Suryalaya. Yang Mulia Syekh Najim tidak berdaya untuk menaiki kendaraannya. Mungkin karena perasaan cinta dan kasih sayang yang amat sangat kepada Yang Mulia Pengarsyabah Anom, sehingga menghalanginya beliau untuk berpisah dengan Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang Mulia Pengarsyabah Anom mengetahui hati dan perasaan yang menyelimuti Yang Mulia Syekh Najim. Lalu Yang Mulia Pengarsyabah Anom meminta kepada para pembantunya agar dirinya dibawa keluar dari madrasah sehingga bisa mengiringi para tamu yang mau pulang. Setelah beliau berada di lapangan, ketika itu Yang Mulia Syekh Najim berjumpa lagi dengan Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Dan beliau juga langsung pamitan lagi sambil mengucapkan selamat jalan yang terakhir kepada Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Sekalipun hatinya beliau mungkin berat untuk meninggalkan Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Pada waktu itu Yang Mulia Pengarsyabah Anom mengeluarkan dari kantong sakunya sebuah cincin permata merah. Dan cincin itu dihadiahkan kepada Yang Mulia Syekh Najim. Setelah beliau dikasih cincin, barulah Yang Mulia Syekh Najim kelihatannya kuat dan tegar untuk meninggalkan Suryalaya. Dan akhirnya beliau dan rombongannya meninggalkan Suryalaya dan Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Saudaraku, itulah kejadian yang dialami oleh sosok waliullah dan mursyid Yang Mulia Syekh Najim Al-Haqqani. Makanya kita jangan heran kalau ke Suryalaya dari dulu sampai saat ini terus-terusan dikunjungi oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat lain dan lain sebagainya. Karena Pondok Pesantren Suryalaya ini auranya bikin betah, bikin tenang, dan bikin hati ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.